buat semua pengendali air dimanapun kalian berada. Di video kali ini aku bakal ngebahas lagi, cuman langsung aku bahas semua ya, dari maintenance, cara trimming, dan apa aja yang aku lakukan di setiap waktunya perawatan untuk tank ini ya. Mungkin kalian pasti bertanya-tanya kenapa tankku ini bisa bersih dari alga, bisa sehat, bisa subur, padahal soilnya cuma pakai soil bekas, terus substratnya yang baru itu cuma silika. Buat kalian yang terus ngikutin video-video di channel ini mungkin beberapa paham ya apa aja yang udah aku lakuin. Cuman masih banyak komen yang bertanya tentang hal yang bakal aku bahas sekarang ini. Nah, kebetulan 3 jenis tanaman di tank ini sudah waktunya kita trimming lagi. 3 jenis tanaman ini nyusul ya, baru aku tanam di umur yang ke-2 minggu kalau nggak salah. Nah, biasanya kalau aku trimming sendiri itu aku sisihin dulu tanaman batang yang overdosis ya. Aku ratakan, aku naikkan ke atas dulu, baru mulai aku potong. Untuk pemotongan sendiri aku nggak ada patokan. Yang penting aku potong sesuai kontur tanaman yang aku inginkan ya. Jadi aku kasih jeda dibuat kanan kiri. Bisa kita bayangin nanti ketika kita potong kayak gini tumbuhnya dia bakalan kemana. Jadi usahakan dikasih jeda biar dia ketika tumbuh nggak menutupi tanaman yang lain. Sama halnya kayak rotala, dia bersebelahan dengan tanaman yang padat. Di bagian kanan itu ada Myrophyllum, di bagian kiri itu ada Spebellum ya, Cingonanthus. Jadi aku pastikan dia aku potong agak pendek di bagian kanan, kiri, dan depan, biar ketika dia tumbuh daun baru nanti nggak menghalangi cahaya ke tanaman yang lain. Kalau kalian trimming jangan takut atau motongnya nanti malah sebatang-sebatang, karena takut terpotong di daun atau di ruas daun yang nggak diinginkan. Kalau kayak gitu kalian nggak bakal dapat kontur ataupun bentuk yang bagus ya. Jadi saranku kalian potong aja langsung sembarangan, yang pasti jangan ada sisa ujung batang atas, biar ketika dia tumbuh nanti nggak ada yang panjang pendek, semuanya sama-sama daun baru. Jadi bisa seimbang pertumbuhannya sesuai bentuk yang udah kita potong. Seperti yang udah aku bahas di video-video aku sebelumnya tentang tank ini ya, beberapa kali ada perubahan jenis tanaman karena aku kurang suka dengan bentuknya, kedua nggak cocok warnanya, terus posisi tanamannya ada yang kurang enak dilihat. Jadi ada beberapa yang ku ganti jenis tanamannya, itu penjelasan ada di video-video aku sebelumnya. Kalian bisa cek di video dat style ini sebelumnya ya, ada beberapa video. Nah, untuk Proserpinaka parkuba, biasanya ada yang kalian tanya kemarin itu cara trimmingnya gimana bang. Nah, kalau aku sendiri kalau dia belum padat biasanya aku bakal tancap lagi. Terus kalau misalnya dia sudah padat, yang bagian atas itu bakalan aku potong lebih panjang, terus aku tancap lagi sesuai panjang tanaman yang lain. Halo buat semua pengendali air dimanapun kalian berada. Barusan aku selesai trimming 3 jenis tanaman ya, sama replanting satu yang Proserpinaka parkuba. Yang ku trimming tadi Rotala HRA Vietnam, Rotala Ceylon, sama Rotala SP Green. Nah, kalau basic trimming sendiri sih aku potong sesuai porsi bentuk yang ku kendaki. Terus kalau misalnya Rotala ngarpet kayak yang biasa kalian komen, yang kalian tanya-tanyain itu, biarkan aja. Kalau misalnya dia nanti sudah di trimming, di setiap ruas daun itu bakalan tumbuh daun baru. Ntar kalau sudah padat dia bakalan tumbuh ke atas sendiri, dan lebih bagus juga pas dibentuk. Kayak ini mulai kelihatan porsinya, Cingonanthus yang di belakang sudah mulai kelihatan. SP Green juga beri kayak gini, ada space buat glandulosa sama Aponogeton. Nah, untuk Nasia crassicaulis, buat daun bawah dia kalau misalnya cahaya kurang terpapar,
lebih baik kalian cabut aja ya, karena bagian bawah juga nggak bakal kelihatan kok ketutupan sama tanaman yang di depan. Kemarin mulai umur 34 hari dia mulai puasa nitrat, jadi nitrat udah nggak ada aku supply sama sekali. Warna sudah mulai keluar kayak video sebelum aku trimming tadi, Rotala HRA nya merah benar. Pantanal juga sudah mulai keluar warnanya. Nasi apalagi Proserpina kapar kuba juga udah merah ujungnya. Lutwigi Esperet Mini, wah merahnya gila banget. Sekarang waktunya aku gosok kaca sama ganti air. Nah, untuk pergantian airnya di tank ini aku bikin seminggu itu kurang lebih 3 kali. Berarti temponya itu 2 hari sekali aku ganti air. Untuk siponnya sendiri cuman 1 minggu sekali ya. Jadi sisanya itu cuman kuras tambah air, terus sudah masuk 1 minggu baru aku sipon. Nah, untuk sipon sendiri biasanya aku pasti ku sapu di bagian dasar, di bawah-bawah daun. Yang bagian depan ya, kalau bagian belakang mah nggak masalah karena nggak kelihatan. Lagian juga bakalan diurai sama bakteri baik yang udah ada di dalam tank. Seperti yang udah sering aku jelaskan di video-video aku sebelumnya, untuk pergantian air itu di awal tanam lebih baik setiap hari. Kalian ganti cukup 20% sampai 30% aja, itu bakal membantu banget buat mengurangi masalah kalian di kemudian hari. Untuk ngisi airnya sendiri jangan langsung kalian set deras ya, biar parameter airnya itu nggak berubah drastis, nanti bakteri dan fauna di dalamnya itu bakalan kaget. Jadi lebih baik kalian isi secara perlahan aja, airnya pelan-pelan aja. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan juga itu pasti masalah air. Nah, di sini aku cuman pakai air sumur bor yang diambil langsung dari mata air ya. Selesai isi air. Kalau udah, langsung hidupkan filter. Jangan biarkan filter mati lebih dari 2 jam, takut bakterinya mati. Oh ya, kanister aku ganti yang 6 in karena sayang pakai yang 8 in. Yang 8 in mungkin ku jadikan tank buat diskus nanti. Yang ini udah mumpuni kok, bukti nyaman. Karena yang ku pasang di dalam sini mesin yang sama dari sini, sama media biologis atau rumah bakteri yang dari kanister 8 in. Untuk kanisternya kalian bisa beli langsung ke kanister Pistol DIY. Enak loh, nguras air sama ngisi air tinggal colok selang ke sini. Cuman tadi kan aku juga sambil sipon bersihkan substrat di dasar biar lebih jos saja maintenance-nya. Hidupkan. Gelembung CO2 karena aku pakai inline diffuser, kurang lebih 3 bubble per second. Poin dari ketika kita bermain full stem plan kayak gini, awalnya itu kalian harus bisa mengenali kebutuhan dari tanamannya itu sendiri, baik dari segi cahaya, nutrisi, CO2, dan banyak faktor lainnya. Yang lebih penting itu kalian bisa mengenali pertumbuhannya nanti ketika sudah berubah ataupun mutasi ke full daun air ya. Kekurangan daun bisa kalian lihat dari bentuknya, warnanya, problemnya apa. Itu semua bisa kita atasi dengan menyuplai apapun kebutuhan yang dibutuhkannya. Untuk posisi sendiri kalian bisa sesuaikan yang mana posisi bagian belakang, yang mana posisi bagian tengah, yang mana posisinya di bagian depan. Itu harus bisa kalian susun dari awal, dan kalian harus paham bakal bagaimana bentuk dia ketika sudah mutasi. Tapi kalau kalian rasa itu masih kurang cocok posisinya, kalian masih bisa rubah dengan mencabutnya
terus memindahkannya. Jangan takut, karena yang bertugas membersihkan itu adalah bakteri baik. Cuman jangan lupa ketika kalian cabut dan ada kotoran yang terangkat, ketika kalian nguras airnya, itu harus kalian sipon. Itu wajib, jangan sampai dilupain. Kalau nggak kalian sipon, ntar kotorannya ketika hinggap di daun bakalan muncul masalah baru seperti staghorn alga. Umur tank ini sekarang sudah 43 hari, dan puasa nitrat sudah aku lakukan di umur 34 hari kalau nggak salah. Jadi kurang lebih sudah mau nyentuh 2 minggu dia udah enggak ku supply nitrat lagi. Poinnya sebenarnya ketika kalian pengen memunculkan warna tanamannya tadi, sebenarnya bukan cuman dari nitrat ya. Jadi kalian juga perlu CO2 yang mumpuni dan cahaya yang super highlight kalau perlu. Nah, lampu di tank ini sekarang sudah aku upgrade. Sebelumnya 144 watt, sekarang sudah 284 watt. Pakai mode siesta, hidup jam 8 pagi, jam 12 siang mati, terus hidup lagi jam 4 sore, kemudian baru mati di jam 11 malam. Tapi aku nggak nyaranin kalian ikutin ini, karena kalau kalian belum bisa menyeimbangkan kebutuhannya bakalan jadi masalah di kemudian hari. Nah, mungkin sekian dulu untuk pembahasan datsnya. Sekarang kita lanjut ke segmen baru, kita balesin komen. Di setiap akhir video nanti bakalan aku masukin capturannya dan terus kita bahas singkat ya. Yang pertama dari Septa Romi. Mantap Om, sering-sering buat konten mengenai tanaman Om dan perawatan tanaman. Nah, kayaknya udah terjawab ya di video ini. Pertanyaan kedua dari Diego Ferreira. Fantastic. What light and color do you use? Nah, di sini aku cuman menggunakan lampu buatanku sendiri, menggunakan high power LED 144 watt dan sekarang sudah jadi 284 watt. Kalau warna udah dari video sebelumnya ada aku jelaskan. Bisa cek di video-video yang sebelumnya ya. Pertanyaan ketiga dari Alfi Bahrah. Bang, kalau merahin tanaman kan pernah dengar puasa nitrat, itu pas sudah di umur berapa Bang? Nah, kalau untuk merahin tanaman sendiri sebenarnya nggak ada patokan untuk puasa nitrat atau apa ya. Yang pasti kalian bisa pastikan nitrogen cycling di dalam tank kalian itu sudah benar-benar matur ataupun bakterinya sudah benar-benar sudah maksimal. Jadi jangan lagi supply pupuk nitrat. Terus pastikan CO2 kalian itu sudah benar-benar mumpuni, cahaya kalian juga sudah masuk highlight. Dengan berjalannya waktu nanti tanamannya bakalan merah. Penonton di channel ini rata-rata 80% itu nggak ada yang subscribe. Jadi buat kalian yang pengen terus dapat tips-tips yang aku lakuin, please like, komen, dan subscribe. Akhir kata, jangan pernah lelah buat maintenance, rawat airmu, biar airmu yang merawat tanamanmu. See you on the next update.